Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua, sahabatku semua. Jadi ini saya mau coba bahas tentang ahli zikir ya. Siapakah ahli zikir itu? Jadi mari kita buka Quran surat An-Nahl ayat 43 sama ayat 44. Di sini Allah terangkan dengan sangat jelas siapakah ahli zikir itu ya. Jadi di sini bunyinya di Quran surat An-Nahl ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tak mengetahui. Jadi di sini dijelaskan diterjemahkan ahli zikir itu adalah orang yang memiliki pengetahuan, atau bisa juga kita bilang ulama. Tetapi apakah semua ulama kita bilang ahli zikir? Belum tentu. Jadi ahli zikir yang benar-benar di Al-Quran ini yang saya pahami adalah ada kriteria, ada ciri-ciri, ada tanda-tanda bahwa beliau itu ahli zikir. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu benar-benar ahli zikir? Jadi kita lanjutkan ke ayat Quran surat An-Nahl ayat 44. Di situ dijelaskan, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Jadi keterangan-keterangan, yang kedua kitab-kitab, dan yang ketiga kami turunkan az-zikir kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, jadi ini kunci apa dari ayat ini sebenarnya menarik. Saya pun baru paham setelah ketemu ayat ini, dulunya nggak paham. Jadi di situ ada ciri, kalau kita mau bilang ahli zikir itu, satu cirinya pasti punya kitab, pasti punya keterangan-keterangan dari Allah. Jadi keterangan dan kitab ini bisa sama bisa beda. Allah turunkan az-zikir kepadanya, di situ ditafsirkan az-zikir itu Al-Quran, diturunkan ke dalam hatinya, ke dalam kalbunya, dihujamkan langsung ketiga, sehingga dia memiliki pengetahuan. Itu ahli zikir. Makanya kita disuruh bertanyalah kepada orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan. Jika engkau tak mengetahui, ciri ahli zikir dia mengetahui. Bagaimana dia bisa mengetahui? Karena Allah turunkan az-zikir kepada hatinya. Ya. Itulah yang dibilang keterangan-keterangan itu. Langsung Allah hujamkan, langsung Allah bisikkan, atau Allah yang berkata-kata. Ya inilah berkaitan dengan guru sejati tadi. Allah langsung berkata-kata pada dia, dia bisa jawab, dia bisa ngomong, dia bisa terangkan. Itu ciri ahli zikir. Yang kedua, dia membawa kitab-kitab. Makna membawa kitab-kitab ini, makanya para ulama-ulama terdahulu rata-rata punya kitab. Sangat banyak ulama-ulama terdahulu pasti dia menulis, pasti dia punya kitab. Kenapa? Terlalu banyak itu keterangan yang Allah berikan pada dirinya, sehingga sayang kalau nggak ditulis, sayang kalau nggak disebarkan kepada umat. Makanya dia buat kitab. Nah, itu cirinya ahli zikir. Jadi apakah kita ini ada kategori ahli zikir? Nah, ini menjadi PR juga untuk kita nih. Bisa nggak kita seperti itu, menjadi ahli zikir? Jadi ciri-ciri ahli zikir adalah, satu, dia kenal guru sejati. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung.
Dia tanya, Allah jawab. Dia bisa berinteraksi, itu ciri ahli zikir. Ketika dia nggak tahu, dia tanya, Allah kasih tahu. Spontan, turun itu pengetahuan. Itulah yang dibilang di ayat tadi, membawa keterangan-keterangan. Ya. Jadi makanya mungkin teman-teman pernah ke ulama. Kita pergi ke ulama, nanya, punya masalah hidup. Kenapa ya saya begini, saya begitu. Nggak perlu kita banyak tanya, nggak perlu kita banyak cerita. Tapi ulama tersebut sudah tahu. Dan ketika dia memberi nasihat, kok pas. Kok bisa tahu yang kita butuhkan ini. Kok bisa pas. Karena memang beliau ahli zikir. Allah yang kasih tahu. Makanya kita disuruh tanya. Tanyalah pada yang tahu. Tanyalah jika engkau tak punya pengetahuan, carilah yang punya pengetahuan. Karena pengetahuannya dari Allah, dialah perantara Allah. Ya. Mungkin bingung kita. Saya nanya ini, nanya itu kok pas sekali jawabannya. Kok kena ya di hati saya ya. Kok seperti dia tahu apa yang saya butuhkan. Padahal saya belum ngomong, tapi kok udah dikasih tahu saya duluan. Karena apa? Itulah ahli zikir. Dia membawa keterangan dari Allah. Dia yang membawa kitab-kitab. Makna kitab-kitab di sini ya pasti terlalu banyak ilmu keterangan yang Allah berikan sehingga dia menulis kitab. Sehingga dengan kitab itu dia menerangkan kepada umat. Makanya banyak ulama-ulama kita buka kitab, menjelaskan pakai kitab. Itulah ahli zikir. Satu, cirinya kitab. Ciri yang kedua, keterangan-keterangan. Ya. Kalau kita sudah datang, kita sudah tanya, begitu dia ngomong, pas jawabannya. Kita tanya, begitu dia ngomong, paham kita. Ngerti kita. Kena kita, ya. Itu yang istilah peluru nyasar itu ya kan. Satu peluru bisa 10 kepala, bisa 20 kepala kena. Itulah keterangan Allah itu, kok bisa pas. Misalkan kita ngumpul, ada sahabat kita yang ngomong atau berbagi pengalaman. Ada sahabat kita yang mengajarkan, memberi ilmu. Kita padahal belum nanya nih, kita hanya duduk aja, hanya diam. Tapi apa yang dia ceritakan pas, sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, itulah ahli zikir. Apalagi ciri yang lain? Tanya pada diri kita, apakah bisa kita membaca keterangan-keterangan dari Allah? Ya Allah, ada yang tanya sama diriku ya Allah, tapi aku nggak tahu jawabnya apa. Tiba-tiba turun az-zikir tadi itu. Langsung lancar, ngoceh aja mulut kita itu. Ya. Ngoceh aja mulut kita itu. Bisa pula keluar itu. Setelah udah keluar bingung sendiri kita, kok aku bisa ngomong kayak gitu ya? Kok pas sekali ya? Ya kan? Itulah az-zikir itu. Itulah keterangan-keterangan. Itulah ahli zikir yang sebenarnya. Jadi ciri ahli zikir, dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Dia bisa menerima keterangan-keterangan dari Allah. Atau bahasa kita ya laduni. Ilmunya ilmu dari sisi Allah. Allah hujamkan langsung ke hatinya. Paham dia, bisa ngoceh dia. Dan semua yang dia omongkan kena di hati kita. Terhujam langsung ke hati kita. Kok seolah-olah dia tahu ya. Dari mana dia tahu nih kok dia bisa ngomong kayak gini. Nah, satu, membawa keterangan. Kedua, kitab-kitab. Ahli zikir pasti rajin nulis. Pasti ada buku, pasti ada kitab. Nah, bukan berarti saya mengaku saya ahli zikir. Tidak, saya pun baru ketemu ayat ini, baru paham saya. Ya, jangan nanti dibilang Bang Andi mentang-mentang udah ada buku ngaku pula ahli zikir. Saya bukan mengaku. Karena